Saya akan mereview materi tentang isu-isu pembelajaran. Yang pertama yaitu PPJ, daring dan luring. Daring adalah istilah yang sangat populer baru-baru ini. Istilah ini sering digunakan dalam sistem pembelajaran yang dilakukan secara online atau menggunakan internet. Arti daring adalah akronim dari dalam jaringan yang terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan lain sebagainya. Arti daring juga sering disamakan dengan suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi yang dihubungkan melalui internet. Daring adalah sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Google Drive, dan sebagainya. Yang kedua yaitu luring. Luring menurut Sunedra DKK yaitu 2020 dalam KKBI disebutkan bahwa istilah luring adalah akronim dari luar jaringan terputus dari jaringan komputer. Adapun jenis kegiatan luring yakni menonton TVRI sebagai pembelajaran siswa mengumpulkan karyanya berupa dokumen karena kegiatan luring tidak menggunakan jaringan internet dan komputer melainkan media lainnya. Sistem pembelajaran luring atau luar jaringan artinya pembelajaran dengan memakai media seperti televisi, radio. Jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft dan tidak menyambungkan dengan jaringan internet maka itu adalah contoh aktivitas luring. Dan jika siswa melakukan konferensi offline dengan bertemu secara langsung tanpa menggunakan internet, hal itu adalah contoh aktivitas luring. Yang kedua yaitu pembahasan yang kedua, keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad 21 yaitu keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan, permasalahan, kehidupan, dan karir di abad ke-21. Komponen dari keterampilan abad ke-21 yaitu berpikir kritis. Yang mana berpikir kritis keterampilan untuk melakukan berbagai analisis, penilaian, evaluasi, rekonstruksi, pengambilan keputusan yang mengarahkan pada tindakan yang rasional dan logis. Yang kedua yaitu kreativitas. Kreativitas yaitu keterampilan untuk menemukan hal baru yang belum ada sebelumnya, bersifat orisinil, mengembangkan berbagai solusi baru untuk setiap masalah, dan melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru, bervariasi, dan unik. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yaitu keterampilan untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru, baik secara tertulis maupun lisan. Yang terakhir yaitu kolaborasi. Kolaborasi yaitu keterampilan bekerja sama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat kepada anggota tim yang beragam, melatih kelancaran dan kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, literasi sains. Literasi sains diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasikan pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains. Literasi sains yaitu menyatakan bahwa penekanan literasi sains bukan hanya pada aspek pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep dan proses sains saja, tetapi juga diarahkan bagaimana seseorang dapat membuat keputusan dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya, dan bertumbuhan ekonomi. Literasi sains sangat penting dimiliki oleh siswa. Siswa yang memiliki kemampuan literasi sains akan dapat menerangkan pengetahuan mereka untuk memecahkan permasalahan dalam situasi kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pribadi, sosial, ataupun global. Literasi sains mencakup 4 aspek yaitu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, sikap investigasi ilmu pengetahuan, ilmu sebagai cara untuk mengetahui, interaksi ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Itu yang selanjutnya materi tentang PISA. PISA adalah sebuah program internasional yang bertujuan untuk mementori hasil dari sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencakapan belajar siswa yang berusia 15 tahun. PISA terbagi 2000. Yang pertama PISA 2000, PISA 2003, PISA 2006, dan PISA 2009.
Yang selanjutnya itu TIMSS. TIMSS merupakan penilaian internasional terkait pengetahuan matematik dan sains untuk pendidikan pada kelas 6 dan kelas 12. TIMSS adalah salah satu kegiatan dari ILA. ILA merupakan badan kerjasama internasional independen yang telah melakukan studi presentasi lintas negara sejak tahun 1958. Tujuan dari TIMSS adalah untuk mengetahui tingkatan pencapaian matematika dan sains. TIMSS pertama kali diselenggarakan pada tahun 1995. Selanjutnya kegiatan ini rutin diselenggarakan 4 tahun sekali. Selanjutnya itu KPS. Susilo pada tahun 2009 halaman 6 mengatakan KPS adalah keterampilan berpikir yang digunakan untuk mengelola informasi, memecahkan masalah, dan merumuskan kesimpulan. KPS memuat dua aspek, yaitu sisi kognitif dan sisi sensorimotor. Manfaat dari KPS yaitu ilmu pengetahuan siswa dapat berkembang dengan pendekatan keterampilan proses. Yang kedua, pembelajaran melalui keterampilan proses akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan proses sains dapat dilakukan siswa untuk proses belajar dan proses ilmu pengetahuan. Indikator keterampilan proses sains yaitu mengamati, mengelompokkan, menafsirkan pengamatan, mengamalkan, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, merancangkan percobaan atau penelitian, menggunakan alat atau bahan, menerapkan konsep, dan berkomunikasi. Selanjutnya generasi Alpha, Z, dan digital. Generasi Alpha ini untuk anak-anak yang lahir pada tahun 2010 sampai 2011 sampai 2025, sebanyak 2,5 juta bayi lahir tiap minggunya. Ciri-ciri anak generasi Alpha itu yang terbiasa dengan voice assistant. Mereka juga diduga senang membuat konten video, bermain peralatan elektronik, robotik, dan coding. Terbiasa dengan teknologi, memiliki kecerdasan tinggi, perilaku bermain yang berubah jauh dari perubahan dari buku dan majalah, menciptakan teknologi sendiri, tantangan untuk orang tua. Generasi Z yaitu kelompok manusia termuda di dunia saat ini. Mereka lahir dalam rentang 1995 hingga 2010 dan kini ada sekitar 2,5 miliar orang generasi Z di seluruh dunia. Karakteristiknya ingin mendapat pengakuan, memiliki ambisi yang besar, mengakui kampanye yang berkekinian. Kelemahannya adalah intelektual yang baik, terbuka terhadap segala sesuatu, motivasi tinggi dalam suatu hal, mendapatkan informasi yang lebih banyak. Generasi digital merupakan generasi yang lahir di tengah perangkat digital. Generasi ini memiliki gaya tersendiri dibanding generasi sebelumnya. Gaya belajar generasi digital yaitu belajar dengan pajangan informasi sendiri, memiliki kemampuan untuk mengakses informasi secara cepat, memiliki keterampilan untuk mengolah informasi dengan peranti digital yang mereka miliki, dan memiliki kemampuan untuk mempublikasikan informasi yang mereka dapat. Pembelajaran untuk generasi digital memiliki peluang dengan menerapkan pola berbasis total liar. Yang terakhir yaitu hakikat IPA. Kategori hakikat IPA yaitu teori analisis yang telah teruji kebenaran secara ilmiah. Yang kedua adalah fakta keadaan sebenarnya atau empirik yang diwujudkan dalam jalinan dua konsep atau lebih. Yang ketiga yaitu konsep, suatu ideal atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman yang relevan. Yang keempat yaitu prinsip. Generalisasi meliputi konsep-konsep yang bertautan atau adanya antara satu konsep dengan konsep lainnya. Yang kelima, hukum, pemikiran yang lebih umum dan telah terbukti kebenarannya melalui percobaan. Yang keenam, proses ilmiah. Proses yang dilakukan dalam mempelajari sains, contohnya mengidentifikasikan masalah, pengamatan rumusan hipotesis, eksperimen, mengolah dan menganalisis data dan kesimpulan. Yang selanjutnya ke sikap ilmiah. Sikap yang ada pada seseorang ilmu IPA bertindak jujur, rasa ingin tahu, pantang menyerah, teliti, dan lainnya. Ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inkuri yang dilakukan melalui inkuri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.